Terima kasih para mahasiswa. Hari ini hari Sabtu, harusnya libur ya. Harusnya libur, tapi kita kuliah karena kita mengganti. Pada waktu yang lalu saya sakit ya. Hari ini kita bicara pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Kemudian nanti ada terkait dengan bagaimana menindaklanjuti temuan BPK, serta satu lagi PMK 4 ya. PMK 4 sepertinya di awal-awal perkuliahan sudah pernah saya share ya, pernah saya sampaikan. Nanti secara detailnya silakan dibaca peraturannya, tapi nanti saya berikan secara umum ya. Untuk bahan nanti kalau memang itu belum ada, nanti akan saya share di Google Classroom atau melalui WA. Tapi yang pokok hari ini terkait dengan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Jadi, kenapa pembinaan, pengawasan, pengendalian itu diperlukan? Karena memang berawal dari tahun 2015, dinyatakan BPK bahwa pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan barang milik negara itu belum efektif. Itu buktinya apa? Banyak aset tetap yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain. Kenapa bisa digunakan pihak lain? Ya, ini kan histori yang lama ya. Jadi warisan sejarah, warisan leluhur. Dulu ada aset, dibeli. Zaman dulu itu beli tanah, beli ini, bangun gedung itu nggak pakai RKBMN, nggak pakai kebutuhan. Pakai selera pimpinan. Ya. Pimpinannya ingin apa, ya dibangun. Begitu ganti pimpinan baru, nggak mau itu, bikin baru lagi nih ya. Nah, seperti itu, sehingga ada BUMN yang nganggur. Kemudian pemeliharaan juga nggak ada RKBMN, nggak ada perencanaannya, sehingga banyak bangunan tidak dipelihara. Bangunannya tidak dipelihara, tanahnya tidak diamankan, sehingga banyak dikuasai oleh pihak lain. Ada juga yang dikuasai oleh pensiunan, seperti kasus kemarin rumah negara ya, rumah negara yang dihuni oleh pensiunan. Berawal dari LKPP 2015, makanya PMK-nya kan PMK 244, terus diganti ini dengan PMK 52 ya, 244 itu tahun 2016. Dasar hukumnya nih ya, tolong apa yang ada di dalam slide ini 52244 ini kan sebenarnya ada di dalam slide nih. Kemudian untuk PMK 4-nya ini kan Perdirjen ya, Perdirjen, coba nanti cari ya, Perdirjen ya. Kemudian ini juga terkait dengan Perdirjen, tapi fokusnya adalah di sini ya, fokusnya di sini. Di PMK 52, di dalam slide ini, dan nanti cari PMK-nya di link yang sudah saya bagikan yang lalu. Kemudian, apa sih pembinaan, pengawasan, pengendalian? Namanya pembinaan yaitu mengusahakan agar anggotanya, agar satkernya itu bisa melaksanakan dengan efektif dan efisien. Tuh. Dibina. Jadi tugas kementerian itu membina kantor-kantor. Kemudian pengawasan, pengendalian. Nah, pengawasan sendiri mengandung arti bagaimana ketentuan dan bagaimana pelaksanaan ya, sehingga kalau ada ketentuan itu kan akan ada ukuran berhasilnya ya, ukuran berhasilnya. Kemudian wasda sendiri itu tugasnya ada pengguna barang, ada pengelola barang. Jadi seperti yang lainnya, ada tugas pengelola, ada tugas pengguna. Nah, tugas pengguna di sini melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Kemudian membuat prosedur kerja. PMK ini
adalah petunjuk secara umum mengenai pengawasan dan pengendalian. Nah, di kementerian lembaga itu barangnya bermacam-macam, sehingga di kementerian lembaga diminta untuk membuat prosedur kerja. Bagaimana prosedurnya? Satkernya ngapain, kanwilnya ngapain, kemudian kantor pusatnya ngapain, termasuk penggunanya apa yang dilakukan. Ini kuasa penggunanya. Tadi kan penggunanya ini kuasa penggunanya. Yang harus melaporkan ke KPKNL itu adalah kuasa pengguna barang. Apa yang dilakukan adalah pemantauan dan penertiban. Memantau pelaksanaan pengelolaan BUMN terkait dengan penggunaannya, terkait dengan pemanfaatannya, pemindahan, penatausahaan, dan pemeliharaan pengamanan. Kemudian kalau hasil pantauannya itu ada yang belum tertib, maka dia harus menertibkan. Gitu deh ya. Sebenarnya pengawasan pengendalian itu yang melaksanakan adalah Satker sendiri, memantau, dan dia kalau ada yang belum beres, dia sendiri juga yang menyelesaikan. Tuh. Paham ya? Kemudian nih tadi yang saya sampaikan, kuasa pengguna menyampaikan laporan tiap tahun. Nah, laporan itu disampaikan itu paling lambat bulan Maret tahun berikutnya ya. Jadi kalau 2020 dilaporkan paling lambat 31 Maret 2021. Laporan tahunan ini bersifat rahasia. Kemudian laporan tahunan dimaksud disusun dengan format yang ditentukan. Sudah ada formatnya. Bahkan sekarang ini laporannya sudah menggunakan aplikasi, menggunakan Siman. Sehingga mempermudah bagi Satker tidak perlu mengirimkan berkas yang begitu tebalnya untuk terkait dengan hasil pemantauan termasuk hasil penertiban. Ya. Laporan tahunan disampaikan kepada KPKNL. Ya. Nah, kalau tidak menyampaikan gimana? Nanti ada sanksinya, ya, ada sanksinya. Kemudian adanya yang mengakibatkan penerimaan negara, jadi ini maka harus di-store ke kas negara. Misalnya ada sebuah BUMN yang disewakannya ternyata belum ada setoran PNBP, maka penertibannya adalah menyetor PNBP tersebut. Nah, kemudian kalau tadi kan ada pengguna, kuasa pengguna, sekarang wasdal pada pengelola. Pengelola juga punya kewajiban wasdal. Cuman wasdal pengelola ini hanya 3 hal. Ya. Penggunaan, pemanfaatan, pendatangan. Kalau kita ini sudah saya naikin ya. Nah, kalau kuasa pengguna barang ada 5. Yang tidak masuk adalah 2 hal ini. 2 hal ini ya. 2 hal ini tidak dilakukan oleh pengelola. Kembali ke sini. Jadi hanya penggunaan. Penggunaan itu meliputi apa aja? Oh, penetapan status. Kemudian ada BUMN yang tidak digunakan, gitu. Ada alih fungsi, ya. Kemudian yang pemanfaatan itu ada sewa, ada pinjam pakai, ya, atau apa, apalagi BSG, BGS, ya, tuh. Kemudian pemindah tanganan bisa dijual, bisa dihibah, bisa tukar menukar atau penyertaan modal. Nah, inilah yang dilakukan pemantauan dan investigasi bagi si pengelola barang. Bedanya pemantauan dan investigasi apa? Mantau data, ada lapangan. Kemudian kalau investigasi itu adalah tidak diketahui oleh si yang punya aset, yang menetausahaan aset. Kalau pemantauan kan dia ada laporannya, ada ya aku lagi mantau pekerjaanmu. Kalau investigasi ini
kayak apa ya, polisi, KPK, ya penyidik itu lagi melakukan pengintaian lah ya, pengintaian. Kemudian wasdal dilakukan terhadap apa? BUMN, barangnya di wasdal, pelaksanaannya di wasdal, kemudian pegawainya juga di wasdal. Pegawai apa? Pegawai yang melakukan pengurusan BUMN tersebut. Ini yang dilakukan wasdal. Jadi bukan hanya BUMN-nya, tapi pelaksanaannya. Oh, BUMN-nya ada, tapi bagaimana terkait dengan penjualannya, bagaimana terkait dengan sewanya, gitu ya. Ini gambaran tadi, jadi yang saya uraikan di depan tadi, ada wasdal pengguna, ada wasdal pengelola. Kalau pengguna itu melakukan pemantauan dan penertiban, memantau ada yang nggak beres, menertibkan. Kalau pengelola itu ada pemantauan dan investigasi. Hasil investigasi bisa diberikan kepada KPB, pengguna barang, untuk dilakukan penertiban. Ini tadi ya, ini 5, kalau ini hanya 3. Kok enak sekali pengelola ya? Karena pengamanan pemeliharaan ini kan susah ya, susah. Jadi kalau pengelola mengambil ini ya terlalu repot juga dia. Dia kan ngurusi semua BUMN nasional. Kalau pengguna barang ini kan BUMN pada kementerian dia saja, jumlahnya nggak banyak, misalnya kan. Kalau di sini semua nih, 6 triliun dia urusi semua ya. Wewenang dan tanggung jawabnya. Ini ya, kalau pengguna pemantauan dan penertiban. Dapat meminta API melakukan audit. Kemudian, tadi kan minta audit. Yang kedua ini menindaklanjuti hasil audit. Jadi hasil auditnya itu ditindaklanjuti. Kemudian, memberikan penjelasan tertulis atas permintaan pengelola barang. Pengelola barang bisa meminta penjelasan. Penjelasan apa? Hasil pemantauannya dia atau hasil investigasinya dia, gitu kan? Itu bisa meminta penjelasan. Atau juga dari laporan kuasa pengguna. Laporan kuasa pengguna ada yang janggal, dia bisa meminta penjelasan. Kemudian membuat prosedur kerja wasdal di lingkungannya, seperti Kementerian Keuangan membentuk KMK 594 ya, 594. Yang ada slide yang juga saya siapkan, tapi saya nggak bahas. Itu nanti cukup dibaca secara sekilas, nanti pada saat misalnya di dalam ujian akan muncul contoh di Kementerian Keuangan sudah menerbitkan sebuah KMK, bagaimana pelaksanaannya, gitu kan? Itu nanti misal soal-soal di masa pandemi kan soalnya open book semua kan, sehingga soalnya itu mudah, tapi jawabnya benar apa enggak tahu Anda kan, nggak tahu ya. Masing-masing mahasiswa merasa menjawab benar semua, gitu kan? Tapi pada waktu dapat nilai kok beda ya, gitu kan? Oke, lanjut aja. Ini tanggung jawab dan wewenang dari pengguna barang. Kemudian kalau pengelola, dia melakukan pemantauan dan investigasi. Meminta penjelasan tertulis ya, hasil investigasi atau pemantauan. Meminta APIP. Nah, APIP juga bisa diturunkan. Kemudian menyampaikan hasil audit kepada pengguna atau kuasa pengguna. Tuh. Jadi sebenarnya berkaitan, beruntun antara pengguna dan pengelola. Sistematikanya seperti apa? Objek wasdal kan ada di kantor pelayanan, ada di KPB. Dia melaporkan ke kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang. Tembusannya adalah pengguna barang. Dari KPKNL ini bisa tadi kan ditanya, bisa ditanya lagi hasil laporannya. Bisa aja udah naik ke Kanwil, Kanwilnya melakukan pemantauan, investigasi.
Bisa aja pada waktu udah di pusat dilakukan pemantauan atau investigasi. Nah, kemudian di sisi pengguna pun bisa melakukan pemantauan insidentil. Jadi, kenapa misalnya pemantauan insidentil? Misalnya, ada sebuah laporan, ada BUMN pada Kementerian Keuangan di kota Madiun, kota M, Madiun, Magelang, apa ya. BUMN itu berupa gedung dan nganggur, rusak, dipakai mesum, gitu kira-kira kan. Pengguna barang langsung turun melakukan pemantauan insidentil. Karena itu sudah mencoreng nama menteri kan. Yang baca menteri atau pendamping-pendamping menteri, sehingga diperintahlah kepada sekjen, pada biro yang menangani BUMN untuk melakukan pemantauan. Sebenarnya benar nggak itu? Di kota M itu ada BUMN yang dipakai mesum. Oh benar Bu, ini ternyata gini. Nah itu kan berikutnya harus lari ke KPB-nya. KPB-nya disuruh menertibkan. Kita sekarang masuk secara detail untuk pengelolaan wasdal pengguna barang ya. Wasdal pada pengguna barang. Pemantauannya bisa periodik, bisa insidentil. Apakah pelaksanaan sesuai dengan ketentuan? Pertanyaan kan nih. Pertanyaan, apakah pelaksanaan sesuai dengan ketentuan? Apakah penggunaannya sesuai? Apakah sewanya sesuai? Oh, kalau iya, selesai. Kalau iya, nggak masalah. Tapi kalau tidak iya, kalau tidak benar, berarti harus melakukan penertiban. Misal, ada sebuah bangunan tidak digunakan nganggur. Berarti kan tidak sesuai dengan ketentuan, kan? Apa yang harus dilakukan? Ditertibkan. Nah, kalau bisa dikembalikan kepada pengelola. Atau bisa dialihkan kepada pengguna lain. Atau bahkan bisa dimanfaatkan. Ya. Nah, kalau itu kewenangan pengguna, kuasa pengguna, maka diselesaikan. Tapi kalau menjadi kewenangan pengelola, maka hanya mengusulkan. Seperti itu. Sebenarnya wasdal ini hasilnya kayak serem, tapi ya hasilnya adalah ditindaklanjuti aja. Kalau terkait dengan sanksi, nanti mungkin bisa terakhir, sanksinya juga belum pernah melakukan sanksi pidana terhadap pejabat atau pegawai yang melakukan pengelolaan BUMN. Jadi sepertinya kurang galak gitu ya. Kemudian prinsip umumnya terkait dengan pemantauan, kan tugas pengguna tadi ada pemantauan dan penertiban. Nah, pemantauannya itu ngapain? Pemantauan KPB, jadi monitor KPB-nya, monitor secara insidentil. Bagaimana dengan kuasanya? Pemantauan terakhir paling lambat Februari. Kenapa paling lambat Februari? Karena Maret harus sudah melaporkan. Kemudian pemantauan insidentil. Nih, apa yang dipantau? 5 ya, kalau pengguna. Penggunaan, manfaatan, pendataan, pengawasan, pemeliharaan, pengamanan. Kemudian pemantauannya dengan cara apa? Administrasi dari data, informasi, dokumen ya. Pak, ini nggak lengkap bisa saya kalau hanya berdasarkan data informasi ini. Oh, saya harus meninjau langsung terkait dengan benar enggak sih bangunan itu rusak, benar enggak sih itu dipakai mesum, ya. Nah, itu maka harus melakukan penelitian lapangan. Bahkan harus datang misalnya ke kelurahan, ke RT RW. Nih, untuk penggunaan apa aja yang ditanya, apa aja yang dipantau, digunakan apa enggak, digunakan sementara, dioperasionalkan pihak lain, gitu ya. Kemudian kalau pemanfaatan, apakah pemanfaatan telah sesuai dengan persetujuan pengelola? Misalnya, udah dapat persetujuan belum? Kadang kantor itu menyewakan untuk kantin. Udah, yang pakai aja. Yang penting ada setoran kas negara. Berapa setornya, Pak? Ya, terserah. Yang penting ada setoran. Berarti dia tidak pernah mendapat persetujuan dari pengelola. Apakah pelaksanaan manfaat dilaksanakan sesuai dengan persetujuan?
dengan persetujuannya. Oh, udah ada persetujuan, Pak. Sewanya setiap tahun 500 juta. Tapi karena kepala kantornya baik sama penyewanya, udah nggak usah 500, 300 aja. Itu kira-kira benar apa enggak? Salah kan berarti. Tidak sesuai dengan persetujuan. Pemanfaatannya tidak sesuai dengan persetujuan. Itu dari sisi nilai. Bisa aja pemanfaatannya tidak sesuai dengan persetujuan pengelola terkait dengan barang itu disewa untuk apa. Misalnya awalnya disewa untuk membuat alpa atau toko gitu ya. Ternyata di tengah jalan dia rubah, karena tokonya nggak laku, wah ini kalau nggak laku gini nggak bisa bayar sewa dong nanti. Akhirnya misalnya dia bikin aja dipetak-petak jadi panti pijat gitu kan. Nah, kira-kira gimana kalau dibuat panti pijat tuh? Ya nggak boleh, artinya tidak sesuai dengan persetujuan pengelola. Di samping itu juga seperti apa itu secara etikanya, moralnya bagi kementerian lembaga menyewakan untuk kegiatan seperti itu ya. Nah, kalau ininya pinjam pakainya benar enggak usahanya ya tadi jangka waktunya, jangka waktu itu sewa itu kan ada 5 tahun, ada 1 tahun, ada 1 bulan, ada 1 hari, ada 1 jam ya. Itu enggak. Kemudian yang terakhir, di store kas negara enggak duitnya. Ada yang nyewa, dan ini ternyata duitnya enggak store. Itu juga dipantau, dan semuanya kalau enggak sesuai harus ditertibkan. Ya, contoh yang secara detailnya apa yang dicek, luasnya dan sebagainya ini ya. Kerjasama pemanfaatan, ini kan juga termasuk pemanfaatan ya. Jangka waktunya, mitranya. Pak, mitranya kemarin kan PTA, tapi kok di lapangan ternyata PTB. Waduh, itu berarti terjadi penyimpangan. BSG, nah BSG ini juga masuk di dalam pemanfaatan jenis dan luas BUMN-nya ya. Dokumen-dokumennya seperti apa, ada berita acaranya seperti apa. PNBP kontribusinya udah di store belum, kontribusi tahunan, kontribusi tetapnya ya. Ini kerjasama pemanfaatan penyediaan infrastruktur ini yang munculnya baru 1-2 tahun ini ya. Tadi terkait dengan pemanfaatan, mungkin kalau ada yang ditanya silakan sambil kita berjalan menjelaskan terkait dengan pemantauan pemanfaatan kalau ada yang tanya. Biar saya nggak ngomong sendiri kan ya. Karena kalau ini ngomong sendiri saya ini kayak kalau layarnya saya matiin malah kayak saya cerita ngomong sama siapa gitu ya. Ya, ini kan ada Pandi, ada Rapip, ya. Ya saya yang muncul layarnya apa namanya? Yang muncul orangnya jadi kebaca saya ya, kalau yang nggak muncul nggak kebaca di saya. Kalau yang gambar ya, yang foto. Dan Rosalina, Pandi, Rapip ya, yang lain foto semua. Jangan-jangan yang nungguin laptop adiknya, iya nggak? Dik, tungguin laptopnya ya. Itu ada kuliah. Adiknya nungguin. Ada juga yang sudah nungguin malah pembantunya, gitu ya. Wah, bahaya kalau seperti itu. Nggak boleh seperti itu ya Rosalina ya. Harus diri sendiri. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Tadi pemanfaatan. Kalau pemindah tanganan, semua pemindah tanganan pasti perlu mendapatkan persetujuan pengelola. Mungkin
persetujuan pengelolanya sudah didelegasikan kepada pengguna ya, walaupun mungkin ya. Tapi pada intinya secara umumnya, secara pokoknya, dasarnya adalah semua persetujuan pengelola. Kemudian sama dengan pemanfaatan tadi, apakah pemindah tangannya sesuai dengan persetujuan enggak? Misalnya dijual, disuruh dijual, kok ditukar? Disuruh dijual harganya 100 juta, kok dijual harga 50 juta? Berarti kan hasil pemantauannya ada yang tidak tertib, gitu kan? Harus ditertibkan. Kira-kira Pandi, kalau ada persetujuan 100 juta, kemudian dijualnya hanya 50 juta, hasil pemantauannya seperti itu, penertibannya gimana? Ya, Pandi. Di audit, Pak. Iya, jadi tadi kan persetujuan pengelolanya 100 juta. Kemudian sama kantor dijual hanya 50 juta. Berarti kan negara rugi 50 juta ya. Ya. Penertibannya kan berarti, yang beli itu kekurangan bayar kan? Kurang bayar kan? Apakah kurang bayar aja? Secara Undang-Undang Keuangan Negara harusnya dibayar bulan Januari 2020, ternyata baru diselesaikan di bulan Oktober, 10 bulan. Negara rugi itu kalau hanya dibayar kekurangannya. Ada bunganya, ya kan? Ada denda bunga. Nah, denda bunga itu juga harus dibayar. Kalau enggak, negara rugi, ya kan? Tuh. Jadi pelaksanaan pemindahan tangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan persetujuan atau tidak. Kalau tidak sesuai ya harus disesuaikan. Pak, bagaimana kalau lebih disetujui 100 juta, kok dibeli 150 juta? Oh, kalau itu ya nggak apa-apa kan, prinsip kan. Prinsip negara itu tidak boleh dirugikan. Ya. Oke, kita lanjut. Imam kok gelap banget sih, Mam? Pemantauan dilakukan terhadap jenis pemindah tanganannya. Tadi udah saya bilang, dijual kok malah ditukar-menukar, penyetorannya seperti apa, apakah sesuai atau belum ya. Kemudian apakah persetujuan, nah ini tadi udah ya. Kemudian untuk kerjasama pemanfaatan infrastruktur, bagaimana jangka waktunya, jumlah PNBP yang di-stall ya. Nah, ada hal yang penting adalah berita acara serah terimanya dalam KSPI itu. Ini udah nih kok, filenya nambah lagi. Oke, penggunaan sudah, manfaatan sudah, pemindahan tanganan sudah, sekarang penatausahaan. Kemarin kita udah banyak cerita pada saat pembukuan, inventarisasi ya. Pak, ini kok inventarisasi sensus banyak ditemukan, barang tidak ditemukan. Banyak ditemukan, barang tidak ditemukan. Gimana sih? Barangnya nggak ada, Pak. Apakah nyatetnya salah atau gimana kan ya? Jadi makanya di sini ada pemantauan penatausahaan. Dicek kesesuaian antara pelaksanaan penatausahaan dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan meliputi apa? Pendataan, pencatatan, dan pelaporan. Inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan. Pemantauan, penerimaan, dan pengamanan. Nah, ini yang paling susah. Makanya di dalam isu rumah negara yang kemarin kita pelajari, rumah negaranya banyak yang dihuni yang tidak berhak. Ya. Nah, ini terkait dengan itu larinya kan pengamanan dan pemeliharaan. Pemeliharaannya apakah sesuai dengan DIPA? Ada DIPA-nya apa dipakai enggak duitnya? Ada DIPA-nya 100 juta, dipakai berapa? Ya. Kemudian pengamanan itu ada fisik, hukum, dan administrasi ya. Administrasi contoh tanah, ini bersertifikat pemerintah RI ya.
Fisiknya gimana? Kita kuasai atau dikuasai pihak lain. Secara hukum gimana? Apakah ada sengketa dan sebagainya. Penertiban. Nah, kemarin di dalam diskusi kelas 3-6 ya, Pak, itu penertiban kuasa pengguna harus diselesaikan 15 hari sejak hasil pemantauan, sejak surat permintaan penertiban dari pengelola. Iya, jadi penertiban dari kuasa pengguna maupun pengguna barang itu harus selesai dalam waktu 15 hari. Jadi kalau 31 Desember 31 Maret dilaporkan berarti 15 hari berarti tanggal 15 April sudah harus ditindak lanjuti penertibannya. Ya, kalau jadi kewenangan pengguna kuasa maka menerbitkan keputusannya. Kalau kewenangannya bukan di dia, ya mengusulkan. Gitu aja ya. Nanti harinya silakan dipelajari sendiri ya. Kemudian penertiban atas pelaksanaan penggunaan. BUMN yang belum dilakukan PSP, maka diusulkan PSP. Pengguna kan bukan kewenangan, dia hanya mengusulkan. Kewenangannya bisa di pengelola, bisa di pengguna. Pengguna berarti bisa di sekjen ya. Kemudian BUMN digunakan tidak sesuai dengan PSP. Tidak sesuai dengan penetapan status. Misal, ditetapkan status sebagai BUMN kantor, gedung kantor. Tapi kok digunakan untuk mes gitu kan ya. Itu juga perlu dilakukan penertiban. Penertibannya gimana? Apakah jadi mesnya atau bahkan nggak boleh buat mes dong itu. Nah ini tentunya pimpinan yang menentukan berdasarkan analisa perencanaan kebutuhan. BUMN tidak digunakan untuk tusi, nganggur, BUMN-nya nganggur. Harus diapain? Ya dialihkan, apa disewakan atau apa ya. Intinya dilakukan pengoptimalannya. Penertiban atas pemanfaatan, bentuknya, jenis usaha, jangka waktu. Ini kadang yang terlupakan ya. Semuanya udah habis, udah lewat, kok nggak ditegur-tegur sih? Karena catatannya nggak rapi, terus nggak ada care dari pejabat yang melakukan pengelolaan BUMN. Jadi kalau saya kan punya kos-kosan ya. Saya punya daftar kamar 1, kamar 2, kamar 3. Kamar 1 itu bayarnya lewat apa? Cash, apa lewat AT transfer. Bayarnya tanggal berapa? Dia habis tanggal berapa? Itu ada ini ya, ada saya pasang di dinding. Jadi tahuan siapa yang belum ini. Anak saya juga bisa lihat, istri saya bisa lihat. Oh yang belum bayar ini Pak. Nah kalau belum bayar kamu datangi tanya belum bayar. Oh lupa. Nah kadang seperti itu lupa ya. Karena kalau kos-kosan bulanan itu kalau lupa nanti jadi nunggak sebulan, nunggak 2 bulan. Tapi kalau Anda kos di Jurangmangu, rata-rata bayarnya setahun kan, aman seperti itu ya. Kemudian jangka waktu pemanfaatan, PNBP-nya seperti apa, apakah ada pemanfaatan yang belum mendapat persetujuan dari pengelola. Pertanyaan mungkin bagi siapa ya, saya mau nunjuk yang nggak ada gambarnya, yang nggak ada orangnya. Carmila mana Carmila? Carmila. Hadir Pak. Nah, kenapa nggak ada? Halo Pak. Videonya nggak hidup, nggak muncul. Coba ada pertanyaan gini. Hei, ini pemanfaatannya ternyata belum mendapat persetujuan pengelola. Gimana itu caranya? Kalau belum mendapatkan, mungkin harus mengajukan persetujuan dulu. Harus. Terus yang sudah dilaksanakan tadi gimana?
Gimana Carmila? Boleh yang lain kalau mau bantu Carmila, pacarnya Carmila siapa? Nggak ada, Pak. Hah? Siapa Carmila? Pacarnya siapa? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Benar nih. Itu yang ketawa paling keras kayaknya si ini Pandi. Kalau yang malu-malu Rafif ya. Malu-malu Rafif. Jangan-jangan yang malu-malu ada. Nggak sambil bercanda biar nggak ngantuk. Kamu nanti dengerin aja kan. Ya. Jadi ini adalah sebuah pertanyaan dan saya yakin jawabannya bakal bermacam-macam bagi kalian. Namun dalam pelaksanaan yang sudah terjadi, jawabannya adalah begini. Atau sebelum saya jawab, ada yang mau jawab? Silakan. Pandi. Nggak berani. Harus berani, ya kan? Sama virus corona takut nggak? Takut jangan kan ya? Enggak, maksud pertanyaan tuh takut apa enggak? Lihat status saya. Lihat status WA saya. Saya tulis karena saya sudah mengalami itu ya. Saya sudah mengalami itu. Jadi kita itu wajib menjaga protokol kesehatan. Kenapa? Kita mau menjaga virus itu supaya nggak nyerang kita. Tapi bukan berarti menjaga protokol kesehatan itu kita takut berlebihan dengan virus itu. Kalau kita takut berlebihan dengan virus itu, pada saat kita kena, sangat berat, langsung hancur. Saya ditawari untuk isolasi mandiri di hotel. Kan kalau pegawai Kementerian Keuangan diisolasi di hotel. Saya kan dari rumah sakit karena saya posisinya posisi sakit ya. Gejalanya tinggi. Gejala hilang, saya malah minta pindah ke Wisma Atlet. Kenapa saya minta pindah ke Wisma Atlet? Kalau di hotel itu di kamar terus, nggak keluar-keluar selama 14 hari. Coba bayangin, 14 hari di kamar, mandi, tidur, makan, 15 hari. Tapi di Wisma Atlet, itu kan apartemen, jadi ya sama dengan hotel sebenarnya. Cuman ada ruang tamunya, ya kan? Ada dapurnya, kita bisa masak, bisa nyuci, ya. Kemudian kita bisa keluar ke lobi, bisa keluar ke halaman, bisa keluar ke sarana olahraga, bisa main voli, bisa main bulu tangkis, bisa senam. Jadi di Wisma Atlet itu kan ada berapa tower tuh? 7 tower, tapi yang dipakai kan 5. 5 kali 2.000, 10.000 orang. 10.000 orang dalam satu komplek. Nah, di situ orang itu, wah, ada yang lari, ada yang senam, ada yang main futsal. Oh, enak, ramai sekali tuh. Pagi dan sore itu ramai sekali. Makanan dijamin, ya kan? Vitamin dijamin, dokter disiapkan, perawat disiapkan, melayani dengan sangat baik. Sehingga kenyamanan di sana membuat hati tenang. Hati tenang, imunnya naik. Vitamin banyak, makan banyak, kekebalan makin tinggi. Virusnya langsung kalah semua, ya kan? Tapi pada saat orang datang pertama kali ke Wisma Atlet, yang pertama, yang beban yang paling berat adalah mental. Kenapa mental? Di status saya bunyinya adalah menjaga protokol kesehatan harus wajib kita lakukan. Namun ketakutan yang berlebihan itu justru akan mengancam diri kita, karena itu muncul virus baru. Pada saat kita ketakutan berlebihan pada saat kena, ada sedikit efek dari virus itu, langsung, aduh, virusnya nyerang. Wah, bingung kita. Ya, bingung kita. Sehingga nggak bisa tidur. Begitu nggak bisa tidur, vitalitas tubuh kita turun. Vitalitas tubuh kita turun, virusnya berantem sama imunitas kita. Kalah kita. Akhirnya bisa
banyak yang menjadi korban gara-gara itu. Itu yang saya sebutkan ya. Oke. Tapi saya mau menjawab yang pertanyaan yang saya tanyakan ke Carmila tadi. Pada saat ada sewa tapi belum pernah mendapat persetujuan pengelola. Gimana caranya? Padahal sewanya barang gede ini misalnya. Saya berikan kasus yang pernah menimpa atau kasus yang pernah terjadi ya. Kalau menimpa itu kan pohon roboh menimpa apa, sakit menimpa ini kan ya. Kalau itu yang pernah terjadi aja. Ada pernah terjadi di KPP Duren Sawit, menyewakan sebuah BTS, tempat yang dipakai BTS Indosat, ya Indosat di atas. Udah 5 tahun dibayar memang, tapi tidak pernah mendapat persetujuan dari pengelola. Apa yang saya lakukan pada waktu itu? Yang saya lakukan adalah saya minta ini diaudit. Hasil auditnya menyampaikan bahwa selama 5 tahun itu harus membayar sewa sesuai dengan harga sewa hari ini. Harga sewa hari ini, bukan harga sewa 5 tahun yang lalu. Kenapa? Karena kalau harga sewa 5 tahun yang lalu murah, kita rugi 5 tahun, dia belum bayar. Nah, harga sewa hari ini diberlakukan untuk 5 tahun ke belakang. Jawabannya gitu ya, bisa nangkap kan? Nanti kalau misalnya ada soal seperti itu ya. Ya, ini kan soal-soal yang gitu tuh biasanya keluarnya dari saya, karena kalau yang lain kan nggak pernah, dosen-dosen yang lain tuh nggak pernah mengalami kasus. Dia kan membaca peraturan mengajar. Kalau saya kan kasus-kasus ini banyak kasus, sebenarnya banyak sekali soal yang bisa saya berikan. Bukan karena batasan soal itu paling 5, ya nggak usah banyak-banyak lah ya. Oke, lanjut aja ya. Penertiban atas pelaksanaan pemindah tanganan. Ya, ini tadi sebenarnya udah banyak kita sampaikan ya. Bentuk pemindah tanganan tidak sesuai dengan tujuan pengelola. Bentuk itu apa sih? Bentuk itu kan bisa jual, bisa tukar-menukar dan sebagainya tadi. Jenis pemindah tanganan tidak sesuai dengan keputusan pengguna pengelola ya. Penerimaan negaranya dari ini tidak sesuai ya. Tadi udah saya jelasin semua ini. Penertiban atau usahaan. BMN dicatat, tidak dicatat. Ada BMN berlebih karena tidak dicatat. Ada BMN berlebih tercatat tapi karena ini ada catat ganda gitu ya, double. Satu dicatat sebagai kursi, satu dicatat sebagai kursi besi misalnya kan, jadi double. Laporan BMN-nya tidak tepat waktu, telat. Rekon BMN dengan pengelola tidak tepat waktu, telat, ya kan? Itu juga menjadi hasil temuan. Kemudian terkait pemeliharaannya nggak sesuai dengan dipanya. Duitnya banyak, kok nggak dipakai duitnya, ya sayang. Atau bahkan temuannya, ini banyak yang dipelihara padahal di dipanya nggak ada duitnya. Duit siapa ini, ya kan? Duit siapa yang dipakai ini? Ya, kalau Kementerian Keuangan nggak mungkin lah ya, tapi kalau misalnya ada lembaga-lembaga yang banyak mengurusi masyarakat, kadang Pak, udah kalau cuma beli meja kursi, memelihara ini, biar saya bayarin aja pakai uang saya, gitu ya. Misalnya lembaga yang menangani kriminal lah ya, lembaga yang menangani kriminal kan, udah Pak, tenang aja Bapak, kalau cuma ngerenov gedung ini saya renov aja, tapi bebasin saya ya, wah kan gitu kan, misal. Tindak lanjutnya, upaya pemeliharaan sesuai dengan DIPA. Kemudian pengamanan, tanah belum bersertifikat, dikuasai pihak lain, BMN sekitar.
Lah kalau belum sertifikatkan ya tindak lanjutnya mensertifikatkan. Dikuasai pihak lain ya dikosongkan. Dalam sengketa ya kita gugat atau kita apa gitu ya. Atau perlawanan pengelola kayaknya. Nah, didukung dokumen pemilikan, segera proses sertifikat. Tidak didukung, maka minta keterangan dari desa atau kecamatan untuk segera pendaftaran. Populasi meningkatnya. Yang menjaga, mengamankan. Kita harus banyak berhubungan dengan desa, camat, ya, di Pasiplang, di Pager, dan sebagainya. Upaya hukum bisa diblokir hak tanahnya. Jadi sertifikat kita blokir di pertanahan. Saya sudah sering sekali memblokir sertifikat karena banyak orang mengincar BUMN yang kurang jelas, itu diincar oleh orang-orang yang nyari aset ya. Karena ada bahasa ini nih, ada sebuah di Kompas waktu itu, judulnya membeli aset lewat pengadilan lebih murah dibandingkan membeli aset dari pemiliknya. Artinya apa? Saya bikin sengketa di pengadilan, ongkosnya nggak banyak, nanti saya menang, gitu kan? Itu penjahat-penjahat tanah itu seperti itu ya. Tapi kalau kita beli dari orangnya kan, Pak ini kan mau saya bikin mall nih, saya beli ya. Oh nggak dijual, dia jual juga ternyata harganya 1 meter 50 juta deh kalau mau. Padahal harga pasarannya cuma 20 juta. Mahal dong. Udah cari kelemahan tanah itu, digugat lah melalui pengadilan. Misal pura-pura buat surat keterangan hilang dokumen, kan? Surat keterangan hilang dokumen dari polisi. Padahal surat keterangan hilang dokumennya itu hanya fotokopi. Ini kejadian yang di Medan. Bisa menang, seheran juga. Bisa menang melawan orang yang pemilik sebenarnya. Kan? Itulah hebatnya hukum di Indonesia. Yang salah bisa jadi benar, yang benar jadi salah. Yang punya jadi tidak punya, yang tidak punya jadi punya. Jadi tenang aja Pandi, kalau kamu belum punya pacar, besok juga bakal punya pacar. Ya aja. Sengketa berdata, ini paling ini tuh sengketa berdata ya. Perdata sama pidana bedanya apa? Hah? Kalau perdata berarti ada dua pihak. Kalau pidana satunya ini kan berarti karena ada tindak pidana dan berhubungannya dengan polisi. Ya. Bagaimana pada waktu sidang di pengadilan? Kalau pidana sama perdata? Sering lihat yang ini ya, yang apa? Live show, sidang Mirna Kopi Thailand, gitu kan ya. Jadi yang duduk di tengah siapa, kanan kirinya siapa. Oh, yang duduk di tengah adalah terdakwa. Yang kanan kiri pembela, yang satu penuntut umum, ya kan? Tapi kalau perdata gimana? Perdata itu yang duduk di kanan kiri adalah si yang kanan sebagai penggugat, yang kiri sebagai tergugat, gitu kan? Jadi nggak ada yang duduk di tengah perdata. Ini cuma cerita ya, biar tahu sebenarnya nggak kaitannya ke ini nggak ada ya. Perkara pidana, ini pidana berarti kita harus nyari saksi ahli seperti Mirna, itu kan nyari saksi ahli dari Australia dan sebagainya itu ya. Kemudian melakukan monitoring ya, Tindak lanjut hasil pemantauan dan penertibannya.
Apipnya ngaudit, kemudian kalau ada indikasi penyimpangan, ya, menindaklanjuti hasil audit tersebut. Oke, memantauan, penertiban, melaporkan. Laporannya disampaikan kepada siapa? Kepada KPKNL. Dan tembusannya pengguna barang. Kapan Pak dilaporkan terakhir? 31 Maret. Wasdal pengelola. Tadi semua wasdal pengguna. Sekarang kita beralih ke wasdal pengelola. Slide-nya ada berapa ini? Berarti masih 12 slide. Tenang aja ya. Bagi yang mau jalan-jalan, ntar dulu, tahan dulu. Ya. Wasdal pengelola itu, pengelola barang itu ada KPKNL, ada Kanwil, ada kantor pusat. Ya, pengelola itu kan Menteri Keuangan, dalam hal ini diberikan kepada DJKN. JKN itu strukturnya ada pusat, ada Kanwil, ada KPKNL. Bagaimana prosesnya? Ada pemantauan periodik, pemantauan insidentil. Apakah perlu keterangan tambahan? Kalau ya, maka pengelola minta kepada KPB seperti tadi di dalam alur dan kewenangan yang saya sampaikan tadi ya. Ada indikasi penyimpangan? Tidak. Kalau ada maka perlu diinvestigasi. Apakah ada indikasi kerugian negara? Oh tidak. Berarti harus minta surat pernyataan tertib ya. Kalau iya, maka minta APIP untuk melakukan audit. Pengelola barang menindaklanjuti hasil audit. Jadi alurnya sebenarnya logis sekali dan mudah untuk dihafal ya, teman-teman ya. Pemantauannya apa yang dilakukan oleh KPKNL periodik itu berarti paling lama dilakukan oleh bulan April. Kalau Satker tadi KPP paling lama kan bulan Februari, melaporkannya Maret. Kalau ini paling lama bulan April, yaitu sudah selesai pemantauannya. Kalau Kanwil Mei, kantor pusat Juni, April, Mei, Juni ya. Kalau pemantauan insidentil ya kapan dibutuhkan, ada perintah pimpinan, ada informasi nggak benar dan sebagainya ya. Laporannya gimana? Tadi KPP lapor ke KPKNL, KPKNL disampaikan ke Kanwil, Kanwil disampaikan ke kantor pusat. Pemantauan periodik. Apa yang dilakukan? Meneliti data dan informasi, membandingkan data dan informasi. Jika diperlukan maka bisa melakukan penelitian lapangan. Ya. Kalau yang insidentil itu administrasi, kemudian lapangan. Ya. Investigasi. Pengelola dapat melakukan investigasi apabila dari hasil pemantauan terdapat indikasi hal penyimpangan. Kayaknya itu sewanya nggak benar itu. Misalnya kan, bisa dilakukan investigasi. Kumpulkan bukti-buktinya, ya. Dilakukan pemeriksaan pada buktinya ya, terus tertibannya seperti apa. Yang dilakukan pada saat investigasi, minta penjelasan, kemudian mengumpulkan dokumen, koordinasi dengan pihak Pemda, ya, merekam fakta-fakta, melakukan peninjauan lapangan. Investigasi pasti meninjau lapangan ya. Audit. Siapa yang melakukan audit? Yang melakukan audit ya bisa Irjen, bisa PPKP, bisa PPK ya. Cuman di sini yang melakukan adalah APIP. Kalau APIP itu berarti kan PPKP atau Inspektorat Jenderal. Nah, seperti contoh tadi, kenapa sewa yang sudah berjalan 5 tahun yang lalu kok diaudit? Karena ada indikasi kerugian negara, ya kan?
kerugian negara, sehingga harus stop. Tapi itu siapa yang bertanggung jawab ya? Apakah si yang bertanggung jawab, apakah si penyewa atau termasuk si KPB-nya? Itu nanti bisa masuk pada saat audit. Misalnya si penyewanya ternyata aku udah bayar ini, bayarnya ke si A, ya kan? Ini juga pernah terjadi di Kementerian Keuangan, tapi zaman udah tahun-tahun yang lalu lah ya. Pertama kali saya masuk mengelola BUMN, mendapatkan informasi karena saya melakukan kunjungan dan saya bilang ini bayar sewa enggak? Saya minta dokumen-dokumennya. Ternyata tidak ada penerimaan negara. Pada waktu kita panggil si penyewanya, ternyata sudah bayar. Dia sudah bayar 100 juta, ada yang bayar 200 juta. Ke perorangan pegawai. Saya sebagai kabak yang ngurusi penerimaan negara dari sewa, saya panggil 2 orang yang disebut oleh si penyewa. Begitu saya panggil, ternyata dia ngakui bahwa benar dia udah mengambil uang tersebut. Apa yang saya lakukan? Itu saya sudah melaporkan hal itu kepada Inspektorat Jenderal untuk diperiksa lebih lanjut. Tapi karena dia juga sebagai anak buah saya, secara struktur pernah jadi anak buah saya, sehingga saya bilang, kamu siapin uang dulu deh ya, senilai itu ditambah denda ya. Nanti kalau bisa, sebelum hasil audit keluar, kamu udah bayarin semuanya. Karena kalau kamu nggak bayarin, ada 2 hal nih yang kamu bisa terkena pidananya, dan yang kedua, kamu bisa terkena administrasi dari kantor. Kalau pidana kan dia di penjara. Kalau administrasi dari kantor, dia dapat hukuman disiplin. Ya. Nah itu pengalaman itu juga pernah saya lakukan, menangani sebuah kantor di daerah Timur Jawa sana, yang nilainya cukup gede. Ada 2 orang pegawai yang membawa uang itu. Uang itu akhirnya pegawai tersebut satu menjual mobil, menjual yang barang bergerak dia, yang satu bahkan menjual tanah, akhirnya dia kontrak rumah lagi. Jual rumah yang dijual, rumah yang dipakainya dijual, karena dia harus membayar 200 juta lebih, sementara dia nggak punya uang. Makanya saya pesan kepada teman-teman semua, supaya integritas tinggi. Karena sepintar-pintarnya tupai melompat, kadang dia jatuh juga. Ya kan? Kalau dia lagi pusing, lompat gitu, nggak sampai jatuh kan? Emang tupai nggak pusing? Emang dia sehat terus kan? Enggak kan? Jadi itu maka kita tetap harus menjaga integritas supaya lawan kita apa? Lawan kita kecurangan tadi tidak akan menjadikan hal baru yang harus kita temukan di masa yang akan datang. Anda melakukan kecurangan APBN, yakin setahun ini tidak ketemu? Bisanya ketemunya nanti 3 tahun lagi. Bahkan saya pernah mendapatkan kasus orang yang menyalahgunakan APBN udah berapa puluh tahun yang lalu ya, karena untuk membeli tanah. Kemudian tanahnya kasus, sehingga dia harus diperiksa dan akhirnya dia kena pidana juga. Jadi integritas itu utama ya. Tindak lanjut pemantauan investigasi audit ya. Ini ada permintaan penertibannya, kemudian pengguna barang tidak lebih dengan penertiban.
laporan wasal bagi KPKNL kan ya. KPKNL minggu 2 bulan Mei, minggu 2 bulan Juni, minggu 2 bulan Juli. Enak dong, lama ya, sebulan ya. Nah, ini sanksi yang paling banyak ditanyakan di kelas 36 ya. Sanksinya gimana, Pak? Sanksinya gimana? Orang kok suka sanksi sih? Kok sukanya itu, Pak, ini rewardnya apa gitu kan ya? Masa suka sanksinya apa? Kita harus bekerjanya yang lebih bagus gitu loh, Mas. Kalau lebih bagus kan diberi sanksi. Tapi kalau lebih bagus dapat reward. Kalau sanksi ini kan karena kerjanya nggak bagus ya. Apa sanksinya? Yang tidak melaporkan wasdal, maka ditunda penyelesaian usulan-usulannya. Waduh. Kan? Kemudian setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara akibat kelalaian, pelanggaran hukum, atas pengelolaan BUMN dapat dikenakan sanksi administrasi atau pidana. Tapi sejak keluar PMK ini sepertinya belum pernah ada sanksi pidana ya, belum pernah ada sanksi pidana yang dikeluarkan terkait dengan permasalahan wasdal. Habis ya slide-nya. Slide-nya udah habis. Saya stop screen dulu ya. Udah jam 12 juga ya, nggak terasa ini. Padahal yang ngomong saya sendiri. Seandainya satu-satu ngomong 5 menit aja, 5 menit kali 28. Berarti 140 menit ya. 140 menit itu udah 2 jam. Lebih, wah waktu kuliah kita, wah ya ini. Kalau kita kuliah diberi waktu semua bertanya, ngomong 2 menit, 5 menit, kuliah 2,5 jam itu nggak ada artinya. Kuliahnya bisa sehari harusnya. Gitu. Baik, teman-teman semua, Carmila, Nadia, Rosalina, Bastian, saya kira itu cerita terkait wasdal. Oh, tapi saya belum nyeritain yang ini ya. Tindak lanjut temuan BPK. Sekilas saja lah ya. Saya juga menyampaikan slide kan ya kemarin ya, yang masalah temuan BPK. Tapi itu terlalu berat untuk kalian pelajari. Intinya bahwa pada waktu kita melaporkan laporan BUMN, laporan keuangan, itu nanti di bulan Februari, tanggal 28 Februari kita harus melaporkan laporan keuangan. Laporan keuangan itu laporan keuangan unaudited. Selain itu didampingi juga dengan laporan BUMN-nya, laporan BUMN unaudited. Ya. Selama bulan Desember, Januari, Februari itu BPK kan memeriksa. Termasuk di bulan Februari, bulan Maret, sampai dengan Maret, sampai dengan mungkin April ya, awal April. Itu BPK masih meriksa. Dan begitu ada temuan selalu disampaikan pada auditi. Auditor menyampaikan pada auditi, pada kementerian lembaga. Nah, temuan itu tentunya kan tidak semua langsung kita terima. Kita harus klarifikasi, ini apa maksudnya nih? Oh, kalau ini jawabannya ini, Pak. Ini gini, ini. Tapi ada yang memang tidak bisa kita selesaikan. Artinya itu memang benar jadi temuan. Dan temuan itu, kalau saya dalam memimpin terkait dengan penatausahaan BUMN, memang saya meminta agar itu diselesaikan sampai sebelum kita audited. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi opini. Kalau nilainya terlalu material, sangat bahaya. Jadi pada waktu memperbaiki atau menilai temuan BPK juga kita akan cari mana yang material nilainya. Karena temuannya misalnya 10. Temuan 10, temuan pertama nilainya triliun. Temuan kedua nilainya ratusan miliar. Temuan ketiga misalnya nilainya 20 juta, 25 juta. Nah, kita kerjain yang gede-gede dulu. Sama dengan kalau ujian kan.
Kalau ujian itu kok sampai ada ya yang belum dikerjakan gitu kan ya. Bahkan yang punya nilai gede belum dikerjakan, lupa atau nggak tahu kan. Nah, itu strateginya seperti itu. Selesaikan yang gede-gede. Kalau sampai habis waktu, nah tentunya kan kita akan berjanji dengan BBK bahwa akan saya selesaikan nanti nih, di semester 1 ini, atau di semester 2 ini. Dan itu bakal terus dipantau oleh BBK. Tuh. Kemudian yang satu terkait dengan apa tuh delegasi kewenangan pengelola kepada pengguna. Tolong baca PMK 4. PMK 4 itu ada beberapa yang didelegasikan dari pengelola kepada pengguna, misalnya terkait penggunaan. PSP-nya, penetapan statusnya itu nggak perlu ke pengelola, cukup pengguna. Misalnya ada seperti itu. Kemudian apa lagi? Apa sih? Kok saya jadi blank ini dengar? Nih. Aduh, saya lupa ini. Mau ngomong lupa. Keluarnya lupa nih. Ada yang pemanfaatan, ada yang menjadi kewenangan pengguna. Jadi ada juga pemindah tangan yang menjadi kewenangan pengguna dalam memberikan persetujuan, yaitu barang sampai dengan 100 juta. Itu benar-benar diserahkan kepada pengguna barang. Ya. Tolong itu dibaca aja, nanti saya kirimin slide-nya juga biar lebih mudah mempelajari. Slide-nya emang udah saya buat sejak 2015-2016 lalu ya. Jadi modelnya mungkin tidak menarik, tapi nanti tolong lihat isinya saja. Baik, saya kira itu pertemuan pada pagi sampai dengan siang hari ini secara Zoom saya akhiri, namun secara diskusi silakan Anda bertanya atau menjawab temannya silakan sampai jam 1 kurang 5 menit. Nah, kalau lewat jam 1 kadang-kadang udah ada kegiatan lain ya. Saya takut menjawabnya telat ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Saya izin ya.